Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Febra Anjar Kusuma, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah IPS terpadu dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Febra Anjar Kusuma, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah IPS terpadu yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil observasi pembelajaran IPS terpadu di SMP Islam Az-Zahra Bandar Lampung. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Febi Viola Ayu Anjarsari dengan NPM 2213032013 yang bertugas sebagai moderator dan pemateri 1 pada presentasi kali ini, di mana kelompok kami akan mempresentasikan hasil observasi pembelajaran IPS di SMP Islam Az-Zahra Bandar Lampung. Tentunya saya di sini tidak sendirian karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang bernama. Baik, terima kasih moderator. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Samsa dengan NPM 2013-03-2065. Saya Amel Ruana dengan NPM 2213-03-2005. Saya Metasari dengan NPM 2213-03-2007. Saya Selisa Fitri Julianti dengan NPM 2213-03-2022. Saya Bewulandari dengan NPM 2213-03-2028. Saya Zahra Farida, NPM 2213-03-2031. Izin memperkenalkan diri, nama saya Susiati dengan NPM 2213-03-2035. Izin perkenalkan diri, nama saya Dwita Fitri Wulandari, NPM 2213-03-2033. Izin memperkenalkan diri, nama saya Venus Sendari dengan NPM 2213-03-2032. Izin memperkenalkan diri, saya Hikmah Aziza, NPM 2213-03-2038. Nah, jadi kami melakukan observasi ini di SMP Islam Az-Zahra Bandar Lampung. Lokasinya di Jalan Panjaitan, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Nama kepala sekolahnya yaitu Umi Fatriyah Esos, wakilnya Ustazah Aryani Febriliana MPD. Guru di SMP tersebut berjumlah 17 orang, siswa laki-laki ada 79 orang, siswa perempuan 96 orang. Kurikulum yang digunakan di SMP Az-Zahra yaitu kurikulum 2013. Penyelenggaraannya selama 5 hari per minggu. Ruang kelas terdapat 8, 1 laboratorium, dan 1 perpustakaan. Ini hidupin itunya, videonya, jalanin aja. Baik, di sini kami akan menampilkan video hasil observasi kami di SMP Az-Zahra. Ada suaranya nggak? Nggak ada. Bentar ya. Materi itu saya kirim kemana, anjay? Nah, jadi pada awal masuk kelas kami melakukan seperti salam, doa, perkenalan, dan absensi. Di mana absensi ini bertujuan untuk mengetahui jumlah kehadiran pada siswa di kelas setiap mata pelajaran berlangsung. Kegiatan ini
terjadi pada setiap awal proses pembelajaran. Pada pembelajaran di kelas ini juga kami menggunakan materi pembelajaran seperti kehidupan manusia pada masa praksara, kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha, kehidupan digunakan pada pembelajaran di SMP Al-Zahra. Demonstrasi, tanya jawab, dan kuis dengan tim merupakan model pembelajaran tim games turnamen, yaitu model pembelajaran kooperatif dengan dibentuk kelompok-kelompok kecil dalam kelas yang terdiri 3-5 siswa yang heterogen. Dalam TGT ini digunakan turnamen akademik, di mana siswa berkompetisi sebagai wakil dari timnya melawan anggota tim lain dengan menggunakan materi yang sedang dipelajari. Sumber media pembelajaran yaitu buku ilmu pengetahuan sosial sejarah kelas 7 SMP dan MTS, buku sejarah lainnya relevan, PPT, dan foto atau gambar-gambar sejarah. Nah, bentar, Li. Ini yang ice breaking ya. Mulai ya. Nah, sebelum memulai pelajaran juga kami mengawalinya yaitu dengan ice breaking. Ice breaking ini sendiri merupakan kegiatan yang mampu mencairkan suasana sebelum pembelajaran berlangsung atau bisa diselipkan di tengah-tengah pembelajaran, bisa dalam bentuk games, kuis, maupun aktivitas seru lainnya. Pada observasi pembelajaran di SMP Al-Zahra ini juga kami menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan model pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum 2013 dengan menggunakan metode ilmiah dalam kegiatan pembelajarannya. Pendekatan yang berpusat pada siswa atau student center approach ini bertujuan supaya siswa nantinya mampu memiliki kapabilitas dalam berpikir kritis, ilmiah, dan analitis. Dalam model ini juga dirancang agar peserta didik diberikan ruang untuk bereksplorasi terhadap materi pembelajaran. Mereka pun secara aktif dapat membangun konsep, prinsip, serta hukum dengan melalui kegiatan 5M, yaitu mengamati, menanya, mengajukan atau hipotesis, menghimpun data dengan beberapa cara dan teknik, menganalisa, serta membuat kesimpulan dan mengomunikasikan konsep atau prinsip yang telah ditemukan. Melalui model ini juga siswa akan mendapatkan manfaat seperti mulai biasa menginvestigasi suatu permasalahan, penasaran atau curiosity atau ingin tahu, dan juga bisa menyusun konsep dari suatu pengalaman atau pengetahuan belajar yang telah dilakukan. Hal-hal tersebut bisa menjadikan kegiatan belajar menjadi sesuatu yang menyenangkan, bermakna, dan menantang. Setelah itu kami menggunakan model pembelajaran kooperatif atau sering disebut dengan cooperative learning. Merupakan metode pembelajaran yang menggunakan bantuan teman sebayanya dalam proses pembelajaran. Biasanya guru membentuk kelompok-kelompok kecil dengan jumlah anggota siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda ataupun berpasang-pasangan. Selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh Kak Nala. Kepada Kak Nala, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin melanjutkan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai penjelasan materi pada observasi kemarin, di mana kita menggunakan media pembelajaran, kita memanfaatkan media ICT, yaitu dengan menggunakan PPT yang dimodifikasi ke dalam suatu video, menggunakan buku ajar dan juga LCD.
Selanjutnya dalam penjelasan pemaparan PPT itu kami membagi menjadi sub 3 materi. Materi yang pertama yaitu kehidupan manusia pada masa praaksara, yang kedua kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha, dan yang terakhir yaitu kehidupan masyarakat masa Islam. Di sini kami memaparkan materi dibagi menjadi 3 pengajar. Yang pertama saya sendiri, yang selanjutnya ada Dwita, dan pemateri selanjutnya itu ada Meta. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembagian kelompok di sini, yaitu para siswa dibagi dalam tim belajar yang terdiri dari 4-5 orang yang berbeda-beda dari tingkat kemampuannya sendiri dan latar belakang etnik belajarnya. Dan di sini kami membagi melalui menggunakan media TGT atau Teams Game Turnamen, di mana setiap siswa ini akan disuruh untuk setiap siswanya yang pada barisan paling depan itu untuk maju untuk menyelesaikan kuis tersebut dan dilanjutkan oleh jika siswa itu bisa menjawab maka dilanjutkan oleh siswa yang selanjutnya, dan jika tidak bisa juga bisa berdiskusi dengan kelompoknya, sehingga pembagian kelompok ini bertujuan untuk melatih diskusi kelompok mereka untuk dapat mengembangkan kemampuan kognitifnya. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin dari rekan saya ada yang ingin menambahkan? Apakah ada yang ingin menambahkan? Eta tambahin. Cukup. Cukup ya? Cukup aja ngejar waktu. Oke. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Lia. Kepada Lia, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan TGT yang seperti kita lihat di video bahwa kita menggunakan TGT untuk peserta didik bisa memainkan permainan dengan anggota tim lain untuk memperoleh skor bagi tim mereka masing-masing. Dalam permainan ini dapat disusun oleh gurunya dalam bentuk kuis berupa pertanyaan dan berkaitan dengan materi pembelajaran seperti yang kita gunakan pada turlab kemarin itu. Dalam pembelajaran TGT ini juga peserta didik sebelumnya telah belajar secara individual yang sudah kita jelaskan pertamanya tadi. Lalu untuk selanjutnya belajar kembali dalam kelompok masing-masing. Bentar. Dan untuk selanjutnya, belajar kembali dalam kelompok masing-masing, dan kemudian mengadakan turnamen atau lomba dengan anggota kelompok lain sesuai dengan tingkat kemampuannya. Dengan kelebihan dari model TGT ini, akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghargai sesama anggota kelompoknya. Dan juga dalam model pembelajaran ini membuat peserta didik lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, dikarenakan dalam pembelajaran ini guru menyajikan sebuah penghargaan pada peserta didik atau kelompok terbaik.
seperti yang sudah kita jalankan pada turap kemarin. Baik, yang selanjutnya penutupan. Di sini setelah kita mengajar adik-adik, murid, bentar. Baik, di sini saya akan menjelaskan penutupan. Setelah kita mengajar, yang pertama murid kita ajak untuk memberi kesimpulan pada pembelajaran hari ini, materi maupun TGT yang telah kita lakukan itu. Yang kedua, pesan dan kesan terhadap pembelajaran yang telah kami laksanakan, yaitu yang ketiga, kita melakukan doa untuk pulang. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari turap kemarin. Saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selesai.